Ya, kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan kalimat tanya dan kalimat efektif. Yang pertama kita akan bahas mengenai kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya ada ciri dari kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Yang kedua, kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya yaitu 5W 1H, yaitu apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalimat tanya sering menggunakan akhiran kan. Bagaimanakah, kapankah, apakah, berapakah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. Nah, sedangkan kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat menurun. Selanjutnya ada macam-macam kata tanya dan fungsinya. Yang pertama ada kata apa, berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasa. Contohnya seperti apa yang dimaksud dengan kalimat tanya. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Ya, selanjutnya yang ketiga itu ada kata tanya kapan. Fungsinya untuk menanyakan interval peristiwa yang terjadi dalam suatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lama sebuah kejadian. Misalnya, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Tuh. Selanjutnya yang keempat ada kata tanya di mana, kemana, dari mana. Nah, fungsi dari kata tanya ini itu menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau tengah disambangi. Nah, misalnya, dari mana saja kamu akhir-akhir ini? Saat berlibur sekolah, nanti kau akan berlibur kemana? Di mana kamu membeli buku itu? Nah, itu contoh dari kata tanya di mana, kemana, dari mana. Selanjutnya, ada kata tanya mengapa. Nah, mengapa itu berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kau tidak ikut acara perpisahan kemarin? Mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Itu contoh dari kata tanya mengapa. Selanjutnya, ada kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat terjadi pada kupu-kupu. Selanjutnya, ada kata tanya berapa. Nah, ini berfungsi sebagai penanya banyak, jumlah ataupun satuan. Contohnya seperti berapa tinggi badanmu saat ini? Ya. Kalimat efektif. Nah,
Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan kepada pembaca sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, dengan cara yang efisien dan tersusun berdasarkan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baik dan baku. Selanjutnya, itu ada syarat dari kalimat efektif. Nah, yang pertama sesuai dengan EYD, yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros dan tidak bertele-tele, dan yang keempat tidak ambigu. Nah, sesuai dengan EYD, kalimat harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Sistematis, yang memiliki susunan subjek, predikat, kemudian ditambah dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Tidak boros dan bertele-tele. Susunan kalimat yang dirumuskan pasti ringkas agar orang yang membaca mudah menangkap gagasan yang dituangkan. Selanjutnya, tidak ambigu. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya, ciri dari kalimat efektif dan contohnya. Yang pertama itu ada kesepadanan struktur. Nah, contohnya kalimat efektif dan tidak efektif ya. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena bagi semua. Nah, bisa dilihat dari bagi semua. Bagi itu menandakan banyak, semua ya. Nah, sedangkan yang efektif itu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, itu lebih efektif. Nah, kalau bagi semua itu katanya itu dia artikan ya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, itu kalimat yang efektif. Selanjutnya, contoh kedua, dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, kalimat yang efektif seharusnya dia pergi meninggalkan saya. Tidak perlu yang. Dia yang itu sudah tidak efektif. Selanjutnya ada ciri kalimat efektif, kehematan kata. Nah, kehematan kata ini contohnya seperti para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Tidak perlu menggunakan para. Kenapa? Karena siswa-siswi itu sudah mengartikan orang ya. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu sudah kalimat efektifnya. Ya, tidak perlu membuang-buang kata terlalu banyak dan bertele-tele. Nah, selanjutnya contoh kata sinonim. Nah, ini kan jamak yang tadi, sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu efektif atau tidak? Ia masuk ke dalam ruang kelas. Nah, sudah masuk di dalam lagi. Nah, itu tidak efektif ya. Nah, yang lebih baik itu ia masuk ruang kelas. Kalau dia sudah masuk berarti dia ke dalam. Tidak perlu menggunakan kata dalam lagi. Selanjutnya, ciri kalimat efektif dan contohnya. Kesenjangan bentuk. Nah, kesejajaran bentuk contohnya itu hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengelolaannya. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena dia itu harusnya hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya, bukan pengolahan. Ya, jadi itu diperhatikan kesejajaran bentuk dari sebuah kalimat. Mengolah, kalau dia membuang, memilah, mengolah. Pengolah berarti dia yang mengolah, orang dia. Selanjutnya, ketegasan makna. Nah, ketegasan makna ini contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kenapa tidak efektif? Karena kamu, berarti kamu yang disuruh. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kamu, berarti orang
ibu misalnya, ibu yang menyuruh kamu sapulah sampai rumahmu biar bersih. Nah, kalau harusnya kita itu menggunakan kalimat yang efektif, jangan menggunakan kamu, kata kamu. Sapulah rumahmu agar bersih. Nah, itu lebih efektif. Selanjutnya itu ada kelogisan kalimat. Nah, contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Kamu persilakan. Nah, itu kan tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Jadi dia dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah seperti pidatonya. Itu contoh dari kalimat efektif.